Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, saya Mary Margaret Lupesi, SEMM, dosen tetap program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura Ambon. Saat ini saya dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2020. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu Business Plan atau Perencanaan Bisnis. Deskripsi singkat mata kuliah Perencanaan Bisnis atau Business Plan. Perencanaan bisnis merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 dengan bobot 3 SKS yang diselenggarakan pada semester genap. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan dalam merancang rencana bisnis yang komprehensif dan aplikatif, mulai dari identifikasi peluang usaha, analisis pasar, perumusan strategi pemasaran, aspek operasional, manajemen sumber daya manusia, hingga proyeksi keuangan. Mahasiswa juga akan dikenalkan dengan komponen penting dalam perencanaan bisnis seperti analisis SWOT, studi kelayakan usaha, model bisnis, hingga penyusunan proposal bisnis yang siap dipresentasikan kepada calon investor atau pihak terkait. Untuk mengoptimalkan pembelajaran, digunakan pendekatan metode DIA atau Delivery, Iteration, dan Assessment dengan strategi pembelajaran seperti ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi bisnis, hingga pendekatan problem-based learning. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan pola pikir kewirausahaan dan menyusun rencana bisnis yang inovatif dan berkelanjutan. Untuk metode delivery atau penyampaian materi secara terstruktur dan mandiri, pada tahap ini saya sebagai dosen akan menyusun dan menyediakan materi perkuliahan secara sistematis melalui slide PowerPoint tematik, bahan bacaan berupa artikel ilmiah, dan buku teks bisnis plan atau perencanaan bisnis. Mahasiswa didorong untuk belajar mandiri terlebih dahulu sebelum tatap muka, sehingga diskusi di kelas lebih fokus pada pemahaman. Selanjutnya, metode interaction atau interaksi aktif dan kontekstual di kelas. Pada tahap ini, mahasiswa dan dosen membangun interaksi yang aktif dan bermakna, baik secara luring maupun daring, dengan meniti beratkan pada pengembangan keterampilan analitis, kolaboratif, dan praktis dalam konteks penyusunan rencana bisnis. Bentuk interaksi mencangkup diskusi kelas berbasis studi kasus yang nyata terkait perencanaan bisnis, simulasi perencanaan model bisnis, dan penyusunan strategi operasional. Kuis interaktif mengenai komponen-komponen rencana bisnis, serta presentasi kelompok atas rencana bisnis plan sebagai solusi atas peluang atau permasalahan bisnis tertentu. Metode assessment, penilaian objektif dan progresif. Penilaian dalam mata kuliah bisnis plan atau perencanaan bisnis dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh, mencakup aspek kognitif, keterampilan berpikir kritis, serta kemampuan merancang dan menyajikan rencana bisnis secara utuh. Komponen penilaian meliputi 1.
kehadiran dan partisipasi aktif dalam diskusi dan simulasi kelas. Poinnya adalah 10%. 2. Tugas individu dan kelompok seperti analisis studi kasus atau penyusunan bagian tertentu dari bisnis plan. Poinnya adalah 15%. Ujian tengah semester. Poinnya adalah 35%. Dan yang terakhir, yang keempat, ujian akhir semester. Poinnya adalah 40%. Capaian keterampilan khusus mampu menganalisis peluang bisnis dengan pendekatan manajerial dan kewirausahaan menggunakan alat bantu seperti bisnis model kanvas, analisis SWOT, dan studi kelayakan. Mampu merancang dokumen rencana bisnis komprehensif yang mencakup aspek pemasaran, keuangan, operasional, dan sumber daya manusia. Mampu menyusun proyeksi keuangan awal usaha yang logis dan realistis, termasuk perhitungan estimasi modal, arus kas, dan potensi laba rugi. Selanjutnya merupakan video pengajaran pada mata kuliah bisnis plan atau perencanaan bisnis. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Di pagi ini kita akan memulai perkuliahan kita. Untuk itu sebelum kita memulai perkuliahan kita, saya mengajak kita semua mari berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita tentang perencanaan bisnis. Di dalamnya ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, apa itu bisnis plan? Yang kedua, itu adalah fungsi dan kegunaan. Yang ketiga, ciri-ciri dan karakteristik. Yang keempat, ruang lingkup perencanaan bisnis. Dan yang kelima, sistematika penyajian perencanaan bisnis. Ibu yakin bahwa bisnis itu bukan sesuatu hal yang baru untuk kalian. Khususnya mahasiswa. Semester 4. Siapa yang tahu apa itu bisnis? Ya. Adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan keuntungan atau pendapatan melalui cara kita bekerja seperti menjual jasa. Ya. Ketika kita bekerja, menjual jasa atau barang. Di dalam ruangan ini ada yang sudah pernah berbisnis? Ada? Siapa? Pernah siapa? Linda berbisnis apa? Bisnis pakaian. Ketika Linda mulai berbisnis pakaian, apa yang dilakukan pertama oleh Linda? Biasanya cari distributor supaya bisa lihat pakaian. Cari distributor. Benar, cari distributor atau kita yang pertama adalah membuat perencanaan bisnis. Itu awal sebelum kita mencari yang lainnya. Tetapi kan sebelum Linda melakukan pencarian, Linda harus mencari dulu distributor pakaian itu yang mana saja. Apalagi khususnya di kota Ambon. Apa saja yang distributor di kota Ambon? Ya kan? Nah, untuk mencari ini butuh perencanaan. Dan perencanaan bisnis itu dimulai dengan kita membuat rancangan. Jadi siapa coba bisa baca? Apa itu bisnis? Linda aja, karena Linda yang tadi punya bisnis. Apa itu bisnis plan atau perencanaan bisnis? Plan adalah dokumen tertulis yang dirancang untuk menggambarkan semua unsur yang relevan untuk memulai suatu usaha serta membuat langkah kegiatan yang perlu dilakukan ke depan agar mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Ya, dia bukan hanya merancang,
tetapi dia harus tertulis, itu yang paling penting. Tertulis. Bukan hanya dirancang lewat akal pikiran, oh beta mau bikin ini, saya mau bikin ini, saya mau bikin itu. Tetapi harus ditulis. Harus dibuat dalam suatu perencanaan. Itu yang membedakan bisnis dengan perencanaan bisnis. Karena perencanaan bisnis intinya itu harus tertulis. Ketika dia tertulis, dia menggambarkan seluruh apa yang akan kita kerjakan. Dan itu harus relevan. Sesuai dengan kenyataan di lapangan. Tidak bisa kita hanya melakukan, sekedar melakukan. Tapi kita, yang tadi saya sampaikan bahwa harus kita lihat dulu. Di kota Ambon adakah tidak distributornya? Seperti yang disampaikan. Ya, itu yang disebut dengan apa itu business plan. Dan dalam business plan ini ada fungsi. Fungsinya apa? Kita pelaku usaha. Kita harus memberikan gambaran yang begitu jelas. Apa sih yang kita usahakan ini? Produk apa sih yang ingin kita buat? Baik itu barang maupun jasa. Kalau barang-barang apa yang kita ingin buat? Kalau jasa-jasa apa yang ingin kita berikan? Ya toh? Kalau barang itu bisa bentuknya seperti apa? Tadi pakaian. Kalau jasa? Servis HP. Konsultan. Itu jasa. Ya. Nah, setelah fungsi ini kita ketahui, kegunaannya untuk apa? Jadi ini digunakan, fungsi ini membuat banyak kegunaan. Dia bisa menjadi alat bantu untuk menentukan visibilitas usaha yang akan dijalankan dalam kondisi pasar yang ada sekarang ini. Apa sih yang kita mau buat? Di kota Ambon sekarang musim hujan, tiap hari. Usaha apa yang bisa kita kembangkan? Ya, jual mantel hujan. Kemudian acuan bagi pelaku usaha untuk mengorganisir aktivitasnya. Akhirnya apa? Jadi kalau tadi yang pertama alat bantu untuk menentukan visibilitas, kalau acuan untuk mengorganisir, berarti mengatur keseluruhan aktivitas yang dilakukan pada saat perencanaan bisnis itu dibuat. Dan yang ketiga, alat untuk mendukung, memperoleh pendanaan. Kalau kita punya seluruh rancangan kita itu jelas, berarti kita bisa mendapatkan dukungan pendanaan. Baik yang berasal dari diri kita sendiri, yang berasal dari dalam perusahaan, maupun dari luar perusahaan. Itu kegunaan. Selanjutnya, ciri-ciri dan karakteristik dari perencanaan bisnis. Yang pertama, scale of business. Apa itu scale of business? Itu bisa mengukur usaha yang kecil, usaha sedang, usaha yang besar. Kita ini mau di kategori yang mana? Yang usaha kecilkah, usaha menengahkah, atau usaha yang besar? Yang kedua, siapa yang bisa bilang lagi? Sofyan. Yang kedua, terukur. Bisa tidak Sofyan? Ya. Kalau tidak Sofyan, ada yang bisa bantu Sofyan? Iya. Ya, berarti kita harus bisa mengukur penjualan yang kita lakukan ini dia berjalan datar sajakah
ataukah mengalami peningkatan. Dan itu harus dievaluasi, harus terukur. Karena ada targeting akhir yang ingin kita capai. Ya toh? Ada target yang ingin kita capai. Semua orang membangun bisnis pasti ada tujuan akhir. Apa tujuan akhir kira-kira orang membangun bisnis? Mendapat profit, mendapat laba, mendapat keuntungan. Oke. Dapat dicapai. Dapat dicapai. Tadi Ibu sudah jelaskan kan? Dia harus bisa capai tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, reliable. Reliable itu apa? Dapat diandalkan. Jadi usaha kita itu bisa kita yakini bahwa dia akan mengalami kemajuan. Dan yang terakhir, batas waktu yang ditentukan. Mau pakai waktu yang jangka waktu panjang kah? Menengah kah? Atau jangka waktu pendek? Itu yang kita lihat. Dari ciri-ciri dan karakteristik. Ruang lingkup perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis ke aktivitas sebelum memulai usaha. Aktivitas sebelum memulai usaha berarti yang tadi tuh, perencanaan bisnis toh. Nah di bawahnya ada konsep bisnis, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan produksi. Ini semua merupakan bagian dari perencanaan bisnis. Jadi kalau mau bikin perencanaan, ingat ini juga. Tidak terlepas pisahkan. Karena keuangan itu juga penting. Konsep bisnisnya sudah ada. Keuangannya mengikuti. Sumber daya manusianya. Dan yang terakhir adalah produksi. Kenapa kita butuh sumber daya manusia? Karena kita butuh orang-orang yang bisa diandalkan. Contoh, saya katakan, kita butuh marketing dalam suatu perusahaan. Untuk apa marketing itu? Ya, dia bisa merencanakan, dia bisa memasarkan. Ya, jadi kita butuh sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian kita butuh orang keuangan. Kenapa kita butuh orang keuangan di perusahaan yang ingin kita bangun atau yang kita ingin rancangkan? Supaya bisa mengatur keuangan ini dengan baik dan jelas. Karena keuangan itu adalah sumber kita untuk melakukan segala aktivitas perencanaan bisnis. Bagaimana kita mau berbisnis kalau tidak ada uang, mau bikin apa? Terpaksa rencananya hanya merupakan angan-angan semu. Mimpi tidur malam pagi hari mau bangun perusahaan. Padahal saya ada uang. Mimpi. Tapi novel juga ada cerita. Oke? Selanjutnya. Sistematika penyajian perencanaan bisnis. Yang pertama, harus ada cover. Covernya ini menarik tidak menurut pendapat kalian? Apanya yang menarik? Desainnya menarik. Yakin itu desainnya menarik? Yakin dong kalau bilang yakin. Desainnya menarik. Ya, kenapa bisa yakin kalau desainnya menarik? Warnanya menarik, minat untuk membeli. Apalagi? Produk yang ditampilkan, ada gambar-gambar, animasi untuk melengkapi. Ini salah satu ciri khas untuk menarik minat konsumen. Kenapa harus ada cover? Karena orang belum tahu rasanya itu seperti apa. Sudah tahu kita rasanya? Belum. Jadi kenapa segala sesuatu itu harus dibuat menarik. Harus menarik minat
konsumen untuk mau membeli. Untuk mau membeli. Karena kebanyakan konsumen kan tidak tahu isi dalamnya nih enak atau tidak. Tapi karena tampilannya menarik, tampilannya menggoda, pasti konsumen akan tertarik untuk membeli. Dan keripik regi misalnya, aneka rasa. Jadi executive summary itu dia berbicara tentang apa yang terjadi. Poin-poin penting yang terjadi yang ada di dalam suatu lingkungan, dalam suatu perusahaan. Ya toh? Nah, poin-poin. Contohnya, ketika terjadi COVID-19, UMKM di Kota Ambon menjadi menurun. Tingkat pendapatannya menurun. Kenapa? Disebabkan orang tidak bisa keluar rumah. Orang tidak bisa kemana-mana. Dia hanya bisa stay di rumah. Iya kan? Nah, laporan dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM di Kota Ambon. Dampaknya apa? Orang susah. Orang susah. Tetapi ada juga dampak dari COVID-19 ini muncul juga UMKM baru yang bisa melihat peluang pasar. Yang bisa melihat ada hal-hal yang bisa dimasuki. Contohnya, jual sayur online. Ya toh, tinggal pesan, diantar. Jadi masyarakat tidak perlu ke, konsumen tidak perlu ke pasar. Nanti diantar ke rumah masing-masing. Ya. Selanjutnya, marketing plan. Yang harus ditentukan dalam aspek pemasaran adalah gambaran umum pasar yang ada dan dengan menggunakan bauran pemasaran. Contohnya, ada sales promotion. Artinya itu apa tuh sales promotion? Promosi penjualan. Ada lagi advertising. Apa itu? Iklan. Ada strategi. Strategi apa yang mau digunakan? Pangsa pasar apa yang mau dimasuki? Ya toh? Kemudian public relation. Ada hubungan dengan teman. Itu juga bisa dijadikan marketing plan. Sampai di sini kalian sudah paham? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Berarti sebentar ini kalau saya post ini semua sudah bisa menjawab. Karena semua sudah memahami apa yang saya jelaskan. Oke, kita akan post tes. Silakan pegang tentang business plan. Kalau sudah selesai, silakan tempel di papan jawaban Anda. Dan saya minta satu orang menjawab sesuai apa yang dia pahami hari ini. Tentang apa itu business plan. Silakan, satu orang boleh menjawab. Laki-laki. Sofyan, apa itu business plan?
Oh ya, Sofian dulu. Bisnis plan adalah suatu rancangan yang dirancang untuk suatu organisasi membangun bisnis dalam pemasaran sebagai untuk mendapatkan keuntungan. Ya, silakan. Dari saya pahami dari tadi bahwasanya bisnis plan adalah rencana bisnis yang berisi rancangan tertulis pada sebuah dokumen. Kemudian ada beberapa poin-poinnya, diantaranya cover, ringkasan eksekutif, marketing plan, dan production plan. Oke, berikan aplaus. Terima kasih untuk semuanya karena sudah boleh memahami apa itu bisnis plan. Kiranya harapan saya setelah kita mempelajari bisnis plan, kita bisa sama-sama punya bangun usaha. Nanti kita lanjut ke depan, kita akan lebih belajar lagi tentang apa itu sebenarnya bisnis yang bisa kita jalani. Khususnya bagi kita mahasiswa. Ya, ada banyak sekali yang bisa dijalani. Tadi Nona siapa? Linda sudah punya bisnis pakaian. Ya, semoga ini menjadi bekal untuk kedepannya. Oke? Selanjutnya, untuk menutup perkuliahan kita di hari ini, kita akan berdoa bersama. Karena tadi kita awali dengan doa, kita akan tutup dengan doa. Doa berdasarkan keyakinan masing-masing. Doa selesai. Minggu depan kita akan lanjut dengan materi pemilihan ide perencanaan, bisnis dan analisis situasi pasar. Itu materi kita untuk minggu depan. Saya berharap kalian sudah mempersiapkannya mulai besok atau sebentar, supaya minggu depan itu kita sudah bisa membahas lebih lancar lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali. Ya, perkuliahan kita boleh selesai. Silakan barcode diisi untuk absensi kita di hari ini. Semoga mata kuliah ini menjadi wadah pengembangan pola pikir kewirausahaan yang kritis, adaptif, dan solutif, serta menjadi bekal penting dalam membentuk generasi pengusaha muda yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bagi daerah, dan bagi negara. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Hotunese.